Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan ini, kami akan membahas aspek kimia dari kualitas air. Mengapa sangat penting dan bagaimana pencemaran kimia dapat berdampak besar bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Air bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas kimia. Zat-zat kimia yang larut di air seperti logam berat, amonia, nitrat, dan zat organik dapat membuat air berbahaya jika tidak dikontrol. Mengingat banyaknya aktivitas manusia seperti industri, pertanian, dan limbah rumah tangga, pemahaman tentang parameter kimia air menjadi sangat krusial agar kita bisa menjaga air tetap aman dan sehat digunakan. Untuk memahami kondisi kualitas air secara nyata, kita bisa melihat hasil penelitian ilmiah yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Yang pertama, fakta tentang pencemaran logam berat di sungai. Di sini ada penelitian yang dilakukan oleh Febrita dan Rusmini di Sungai Citarum Hulu. Mereka menemukan bahwa air dan sedimen Sungai Citarum Hulu mengandung logam berat seperti Cr, Cu, Sn, dan Ni. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizkia dan kawan-kawan di Subdas Garang Semarang. Mereka mendeteksi Pb timbal dan Cd di sungai ini. Mereka juga menemukan tingginya kesadaran yang mengindikasikan adanya mineral dan logam terlarut. Yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan kawan-kawan di Sungai Banjir, Kanal Timur, Kota Semarang. Mereka menemukan Cu dan Pb dalam konsentrasi melebihi baku mutu disertai nilai BOD dan COD yang tinggi. Yang keempat, ada penelitian yang dilakukan oleh Studi Abibawa di Sungai Babon, Semarang. Mereka mengukur kadar Pb dan mendapatkan angka yang cukup tinggi untuk standar kualitas air sungai. Yang kelima, ada Sungai Belayan di Kutai Kartanegara. Penelitian yang dilakukan oleh Ma dan kawan-kawan menemukan bahwa beberapa titik sungai ini mengandung logam di air dan sedimen. Yang terakhir ada perairan Pelabuhan Padangbai yang dilakukan oleh Suprihatin dan kawan-kawan. Mereka menemukan kandungan besi dan Pb pada air dan sedimen di sekitar pelabuhan. Selanjutnya, parameter kimia penentu kualitas air. Nah, untuk mengetahui apakah air yang digunakan itu aman atau tidak, digunakan beberapa parameter kimia untuk menentukannya. Yang pertama yaitu potensial hidrogen atau disingkat dengan pH. pH ini menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air. Air yang aman umumnya memiliki pH 6,5 sampai 8,5 untuk air minum. Nah, jika pH terlalu rendah, artinya di bawah 6,5, yaitu pH asam, maka logam berat akan lebih mudah larut dan berbahaya. Jika terlalu tinggi, di atas 8,5, yakni pH basa, maka dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata. Yang kedua yaitu arsen. Arsen ini adalah logam berat beracun yang larut dalam air dari batuan alam atau limbah industri. Batas amannya dalam air minum ini sangat rendah, hanya 0,01 mg per liter. Untuk air limbah 0,1 sampai 0,5 mg per liter. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan keracunan kronis, kerusakan kulit hingga kanker. Kemudian yang ketiga ada timbal. Timbal ini logam berat yang biasanya mencemari air melalui korosi pipa tua. Batas amannya untuk air minum 0,01 mg per liter. Untuk air limbah 0,5 sampai 1,0 mg per liter. Logam ini sangat berbahaya terutama bagi anak-anak karena dapat menghambat perkembangan otak dan sistem saraf serta menurunkan kecerdasan. Yang keempat yaitu biological oxygen demand atau disingkat dengan BOD. BOD ini mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai bahan organik dalam air. Nilai BOD yang tinggi menandakan air tercemar oleh limbah organik. Batasnya sendiri untuk air limbah yaitu 50 sampai 150 mg per liter. Biasanya sumbernya dari kotoran atau sisa makanan yang dapat membuat biota
air mati kekurangan oksigen. Kemudian yang kelima yaitu chemical oxygen demand atau disingkat dengan COD. COD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi semua bahan organik dan anorganik dalam tanah. Nilai COD yang tinggi menunjukkan tingkat pencemaran air yang parah. Untuk air limbah, batasnya 100 sampai 300 mg per liter. Sumbernya baik dari limbah rumah tangga maupun industri yang menguras oksigen terlarut. Yang keenam yaitu nitrat dengan rumus kimia NO3. Nitrat ini adalah senyawa yang biasanya berasal dari pupuk pertanian dan kotoran yang meresap ke air. Kadar nitrat di atas 10 mg per liter sangat berbahaya, terutama bagi bayi karena dapat menyebabkan blue baby syndrome, suatu kondisi di mana darah tidak dapat mengangkut oksigen dengan baik. Kemudian yang ketujuh yaitu total dissolved solids atau disingkat dengan TDS. TDS ini mengukur total jumlah padatan seperti mineral dan garam yang terlarut dalam air. TDS yang tinggi di atas 500 mg per liter membuat air terasa asin atau pahit dan dapat menandakan adanya pencemaran atau tingkat kesadahan yang berlebihan. Kita masuk pada dampak pencemaran terhadap lingkungan. Di sini pada parameter-parameter kimia yang tinggi seperti logam berat, BOD, dan COD bukan hanya angka, mereka memiliki dampak nyata terhadap ekosistem. Hal ini membuat bahwa logam berat seperti PB, CD, dan TDI itu dapat menumpuk di sedimen dan biota laut atau sungai yang kemudian mempengaruhi rantai makanan. Contohnya dalam penelitian di Teluk Jakarta, logam berat itu pada sedimen dan biota laut atau kerang hijau menunjukkan adanya potensi akumulasi. Tumbuhan ini terakuatik terapung di Sungai Berantas pada Mojokerto yang berfungsi sebagai bioindikator timbal atau PB, yang artinya ekosistem tumbuhan akuatik itu bisa menunjukkan tingkat pencemaran logam berat di air. Nah, di Sungai Citarum Hulu, logam berat di sedimen lebih tinggi daripada di air permukaan, yang berarti polutan dapat terakumulasi secara lokal dan berpotensi dilepas kembali ke air. Kemudian ada juga dampak terhadap kesehatan masyarakat. Di sini kualitas air yang buruk bukan hanya mempengaruhi lingkungan, tetapi juga kesehatan manusia. Air yang mengandung logam berat atau zat kimia lainnya bisa sangat berbahaya pada manusia, apalagi yang tinggal di daerah tersebut. Logam berat seperti PB atau timbal dikenal bersifat toksik, khususnya untuk sistem saraf dan perkembangan anak. Penelitian di Sungai Bobon menunjukkan bahwa kadar PB sekitar 0,27 sampai 0,49 pada Hg, merkuri, dan CD kadmium juga sangat berbahaya, meskipun pada beberapa studi kontaminasi mereka masih di bawah ambang tertentu. Kehadiran logam ini tetap memperingatkan potensi risiko racun pada jangka panjang. Zat kimia non logam seperti nitrat juga bisa bermasalah. Misalnya, pada penelitian di Pekanbaru melaporkan bahwa nitrat di air isi ulang yang walaupun dalam ambang tetap menjadi parameter penting karena potensi risiko. Misalnya metoklobiemia pada bayi, jika meningkat nilai pH yang ekstrim atau sangat asam dalam beberapa sumber air, misalnya di Rokan Hilir, bisa memberikan efek korosif pada sistem perpipaan dan melarutkan logam berbahaya yang kemudian masuk ke dalam air konsumsi. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kualitas air kimia sangat krusial untuk kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan studi ilmiah lokal, masih banyak perairan di Indonesia yang menunjukkan adanya kontaminasi logam berat seperti timbal, kadmium, nikel, dan seng, serta parameter kimia seperti pH, BOD, dan COD yang berada di luar rentang ideal. Oleh karena itu, diperlukan adanya tindakan nyata seperti pengawasan limbah industri, pengolahan limbah rumah tangga, serta adanya pemantauan kualitas air secara rutin. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang risiko bahan kimia dalam air sangat penting. Dengan pengetahuan dan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat, kita bisa menjaga kualitas air agar tetap aman untuk generasi sekarang dan di masa depan. Demikian materi mengenai kualitas air kimia. Semoga informasi ini bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman kita semua terhadap pentingnya menjaga kualitas air. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.